siapa yang mau tanya Alkitab yuk? Katanya mau ganggu orang Kristen punya Tuhan, manusia. Mana sudah? Ayo masuk yuk. Tapi bertanya yang cerdas, jangan bertanya yang botol ya Pak Bembem ya. Kalau bertanya cerdas kita jawabnya enak. Kalau bertanya botol susah. Ini kayaknya Kristen ini pujangga ini. Saya mau tanya nih, Yesus itu matinya tanggal berapa? Ya, Bapak tanya tanggalnya lagi. Mau tahu? Ya. Mau tahu? Muhammad mati tanggal berapa? Gak usah Pak. Gak usah Pak. Standar yang sama ya. Oke, saya tanya. Kamu tahu nggak belajarnya sejarah? Kamu tahu belajar sejarah nggak? Ya, belajar tahu sejarah. ya Pak. Oke. Kamu mengerti kalender ini nggak? Bentar ya. Kalau kamu mengerti baru saya ajar kamu. Kalender ini kamu tahu nggak? Kamu ngerti nggak? Saya perbesar belum enggak kebaca. Hah? Kenapa? Enggak terbaca, ntar saya perbesar dulu. Tidak terbaca. Kasih begini, kasih begini layar kamu ya. Loh, kok di mana layarnya tadi? Nisan, Tisri, Abi, apa itu? Kamu paham nggak? Itu kalender apa itu? Kalender apa nih? Elul. Apa? Apa mau dijelasin? Ya, loh, itu kamu ngerti nggak? Saya itu nggak baca kalender itu. Saya baca bahasa Ibrani. Itu saya baca bahasa Ibrani. Elul. Nah, kalau kamu nggak paham, gimana kita mau jelaskan? Apa fungsinya? Kamu tanya bilang mati, kenapa itu kenapa? Kamu tanya apa? Kenapa kamu tanya? Ya, saya mau tanya. Ya, kan boleh saja saya tanya. Kapan Yesus mati? Fungsinya untuk apa? Ya. Tanya yang pakai inilah Pak. Ya, pakai apa yang cerdas otaknya lah Pak. Ya, saya jawab. Ya, menurut ilmuwan dari Berlin, Yesus itu mati disalib itu tanggal 3 April tahun 33 Masehi. Silakan Anda cari di Google. Oh, kok cari di Google? Apa itu? Lah itu informasi dari ilmuwan dari Berlin itu. Kamu ilmuwan emang? Kamu tanggalin aja, kamu nggak ngerti ini bulan apa coba. Makanya saya tes dia dulu. Sekarang sekarang bulan apa? Tahu nggak? Sekarang bulan apa? Sekarang. Menurut kamu bulan apa sekarang? Ayo, bulan apa? Ayo, kamu bulan apa? Kalau Gregorian, kamu tahu nggak? Ayo, bulan apa? Ayo. Kamu sekarang bulan apa sekarang? Abdul. Ayo. Kamu tahu nggak kalender di dunia ini ada berapa jenis kalender? Ayo. Ayo, berapa kalender? Tanggal berapa sekarang? Ayo. Sekarang tahun Hijriahmu, bulan Elul. Tahun Hijriahmu 1 tahun berapa banyak? Ayo. Kalender kamu, kalender Islam. Ayo. 1 tahun ada berapa hari? Berapa? Ayo. Berapa hari? Sekarang bulan apa? Tanya sekarang bulan Fitri kah? Bulan Elul? Bulan apa? Sekarang di Arab itu bulan apa? Iya, sekarang di Arab bulan apa? Ayo. Ayo, bulan apa? Arab. Tadi. Saya sekarang sudah sebutin sekarang bulan Elul atau bulan Ab atau bulan di Arab bulan Syawal apa bulan Rajab apa bulan apa sekarang? Bulan terbelah. Bulan terbelah. Perhatikan kata-kata saya. Sekarang bulan terbelah, bulan Tisri kah bulan Tisri atau bulan Ab atau bulan Adar atau bulan Oke, saya jawab dulu. Pujangga. Sekarang saya tanya kamu, kita hidup di Indonesia sekarang pakai kalender apa? Nah, pertanyaan saya adalah kapan Yesus mati? Dengar dulu, Abdul. Kenapa kalian ini umat Abdul? Kenapa PA sekali ya? Abdul. Saya tanya kau, sekarang kau di Indonesia kau hidup tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa? Sekarang ini tanggal berapa, Abdul?
Saya tanya kapan Enggak, gini. Tanggal berapa? Enggak, Gini. dulu. Enggak apa-apa dia. Tanggal berapa sekarang? Masa dia nggak tahu tanggal berapa Tanggal sekarang? berapa sekarang, Abdul? Masa nggak Kamu tahu? kenapa munafik? Kenapa kalian tuh orang munafik? Yang cerdas dong. Kau kirim yang hebat-hebat ke sini. Jangan yang kirim yang Abdul kayak kau. Ya. Hari Sebentar, ini tanggal tanggal berapa ya, Gregorian. nggak tahu. Abdul kau dengar. Hari ini tanggal Gregorian itu tanggal 15. Dul. Tanggal 15 Februari. Tapi kalau di Israel itu sekarang itu tahunnya namanya Edar. Tanggal berapa? Sekarang Edar Tahun berapa? Adar sekarang, bulannya bulan Adar. Atau Edar. Nah, tadi bilang Edar. Sekarang Adar. Kamu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kamu nggak ngerti lagi. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kapan Yesus mati? Apa Iya, kaitannya dengan makanya saya tanya kau, sekarang ini tanggal berapa di kamu kalau Gregorian? Nah, pertanyaan saja, jawab saja. Kapan Yesus mati? Gini. Pak, orang ini Pak nggak berbobot gini. Pak. Enggak gini yang kamu tanya, tanggalnya tanggalan mana? Tanggalan Gregorian apa tanggalan Israel? Karena Yesus itu enggak, Yesus itu pakai tanggalan Yahudi, bukan tanggalan sekarang. Paham? Iya. Saya tanya Nah, Yesus yang kamu mau tanya yang kamu tanya tanggal berapa? Tanggalan mana? Gregorian apa Yahudi? Yang jelas dulu. Nah, kalau Yahudi jelaskan Pak Bombom. Nanti kita tanya Muhammad matinya kapan ya? Tanggal berapa ya? Nggak tahu dia tuh. Kalau Dul, Muhammadnya mati. kalau sekarang ini tanggal 25 bulan Februari, kalau di Israel itu kalendernya ikut ini, mereka baru bulan Adar. Ya? Paham nggak? tanggal berapa? Kamu tanya tanggal hari ini? Ya, bulan Adar. Hah? Bulan Adar tanggal bulan berapa? Adar. Kamu tahu nggak tanggal berapa? Untuk apa kamu mau tanya tanggal berapa? Saya tanya sama kamu, bulan Adar tanggal berapa? Nggak ada. Sebentar Pak Bombom, nggak ada tanggalan. Di sana nggak pakai tanggalan 1, 2, 3 kayak kita di sini on. Makanya saya tanya, kamu mau nanya bulan apa? Pakai tanggalan Gregorian apa Yahudi? Yahudi nggak kenal tanggal 1, 2, 3, 4. Ya. Sekarang Enggak. tanggal 4 Ya. Adar 1. Sudah paham? Apa? Sekarang Maksudnya? tanggal 14 bulan Adar 1. Nggak ada tanggal 14 bulan Adar 1 dari mana? Nggak ada tanggalan di Yahudi. Mereka pengenalnya hari. Merekanya hari pertama, hari kedua. Nggak ada tanggal 14. Itu berarti kamu Kamu yang ngawur, kamu otakmu yang ngawur. Abdul bodoh kamu. Saya tanya sekarang Yesus mati tanggal berapa? sebelum jawab apa tuh pentingnya pertanyaan itu? Ya, pertanyaan Apa esensinya? Sekarang saya tanya kamu aja balik. Muhammad mati tanggal berapa? Bulan berapa? Tahun berapa? Jam berapa? Coba jawab saya. Kalau kamu bisa jawab, saya bisa jawab kamu sekarang juga. Pujangga. Nggak usah itu. Ayo Pujangga. Kamu sebut tanggal Nabi Musa tampil yang malaikat tanggal berapa? Nah, tanya yang aneh-aneh aja udah. Siapa yang lihat? Nabi Musa tampilan malaikat. Ayo. Atau gampang gini aja Pak. Gampang gini aja Pak Bombom. Muhammad masuk ke Gua Hira tanggal berapa? Ayo. Tahun berapa? Bulan berapa? Jam berapa? Ketemu si Jibril jam berapa? Nah, itu penting. Coba jawab saya. Kalau kamu bisa jawab, langsung saya jawab kamu juga. Pertanyaan saya adalah kapan Yesus mati? Iya, pertanyaan saya ke kamu, kapan si Muhammad masuk Gua Hira, jam berapa, bulan berapa, tahun berapa, tanggal berapa? Itu pertanyaan yang sama kamu ajukan. Sama saya tanya kamu. Gitu loh. Penting nggak itu? Menurut kamu penting nggak? Penting bagi saya. Saya ingin tahu kapasitas. Nah, saya juga penting. Saya ingin tahu kapan Muhammad terima wahyu, tanggal berapa, tahun berapa, bulan berapa, jam berapa, di mana tempatnya.
Enggak, si Pujangga ini Islam Coba atau jawab. bukan? Pujangga, kamu Muslim, Islam atau bukan? Padang Saya Atau bukan Islam. itu. Hah? Ah, ini Pak, Saya Yehova bukan Pak. Udah, ini Yehova Pak. Atau agnostik udah. Kayak kemarinnya si Ajis segitu juga. Ajis juga pertama ngaku Islam. Ya. Habis itu Nah, jadi kita cecar yang bilang yang Yehova. jelas dulu gitu loh. Jadi agamanya apa dia? Kamu Saya agama apa? tanya, Kamu agama apa Saya dulu baru bisa jawab. Agama apa? Yesus mati kapan? Ayo, Kamu siapa yang agama punya apa dulu? pengalaman? Kamu agama apa dulu? Kamu agamanya apa? Saya Kamu mau jelasin dulu. kamu ateis atau Hindu atau Buddha apa biar jelas jawabnya. Waduh, ribet bertanya begini nggak tahu rupanya. Lah, Hai. Bukan yang nggak tahu. Ditanyain, lu kamu jawab. Lu tidak jujur. Lu orang ini tukang penipu. Kalau Bocah orang kurang jujur, ajar. gentleman, ditanyain agamanya apa, langsung jawab. Kalau kita Iya. terbuka, agama apa? Saya Kristen. Kamu apa? Ayo. Ya karena kalian Kristen, Lah, ini makanya aja lu sudah tidak jujur, Mas. Kamu Kalau kau sudah agama- tidak jujur, Halo, Bang. ngapain kau masuk Halo. channel ini? Halo Bo, namanya saya udah cek, orangnya Ya. Muslim. Tipu dia orangnya Muslim. Nah, dia tidak jujur, Pak. Ditanyain nggak Saya jujur. udah cek sini. Saya udah cek di Enggak, Pak Bom harus pastiin dulu dia sebut agamanya supaya kita jangan salah. Iya, Supaya betul. nanti kita bertanyanya juga jelas, gitu loh. Ini orang Iya. Muslim, ini namanya ini Orang- ini orang Pak Lidara, kalau orang gelap ya begini Ultra apa? damai. baik. Mau Makanya ultra jangan damai pakai ya? topeng. Jangan pakai topeng tuh. Sekarang saya Orang Enggak, yang gelap. kalau nggak mau jawab, nggak usah dijawab, nggak usah dijawab pertanyaannya dia sendiri nggak mau dijawab, nggak mau jawab. Kalau orang selain seberang tidak ada yang bertanya bilang Yesus itu tanggal mati tanggal berapa. Itu pasti dari seberang aja mereka itu. Enggak, seksi Yehova juga bisa Pak, seksi Yehova bisa, ini bisa karena mereka kan nggak percaya Yesus. Betul, Iya. betul. Benar sekali. Kayak kemarin Ternyata- aja yang saya debat tuh, si Ajis itu sama si Simon katanya ngaku-ngaku Islam. Begitu dicecar, ternyata ya saksi Yehova. Iya, kita harus tahu dulu Pak Bombo maksudnya begini, dia agamanya apa supaya kita nanti ketika bertanya nggak salah. Jangan nanti kita pikir dia Betul. Islam, kita tanya Islam, nanti Saya malah bukan. dia ngacak-ngacak, malah kita nanti di ini padahal dia bukan Islam gitu. Betul. Saya ingin mengetahuan kalian, Yesus mati tanggal berapa? Oi, Udah gini, Gundul. kalau kamu tidak Robert mau tidak menjawab, bahasa kita Indonesia. tendang keluar kamu ini. Kalau kamu nggak Iya. jawab, kita usir keluar kamu. Tanggal 3 April. Udah, kamu nggak mau Kalau jawab. kalau mau bertanya harus jelas, harus terang dulu kalau mau bertanya, Kenapa? gitu loh. Baru dijawab. Jadi gunakan tanggal Yahudi kapan Yesus mati disalib. udah lempar Kamu aja, Pak. agamanya Pak Bobon, apa? lempar Saya hitung aja. sampai 3 Pak ya. Bobon. Sampai 3 ini Yang kalau kau anak nggak ini. jawab, saya tendang keluar kau nih. Ya keluarin aja kalau dia nggak mau Satu. jawab. Jangan jadi pengadu Jawab, agama lu domba. apa? Enggak, jangan Iya. jadi pengadu Satu. domba nanti. Nah, satu jawab. Agama apa? Bocil juga. 2. Saya bukan Muslim. Jawab. Ya terserah. Agamanya apa? Terakhir Ayo, ini, siapa? sudah mau terakhir ini. Bukan. Ya berarti Bukan. ini belum sampai. Itu kalau Agama apa? Ayo apa? Yesus mati tanggal berapa? Menurut tanggal Yahudi. Agama apa? Gak mau jawab. Menurut- 3. Pak Bobom tendang udah gak ada guna ini orang. Buang waktu kita. Ya, bocil itu. Bocil betul. Turun ini udah tendang aja. Gak ada gunanya. Buang-buang energi. Kita udah orang tua semua di sini malah diinin sama bocil. Iya, di sini kan kita terbuka semua. Kalau di agama Islam kita tanya tentang Islam. Kalau di agama Emang- Hindu kita tentang Hindu. Jadi jangan nanti kita blunder gitu loh. Dikirain room Pak Bom ini room kaleng-kaleng kali. Enak aja. Iya. Itu sini room paling lengkap di sini. Semua disiplin ilmu Enggak. ada. Gini Pak Bom, teman-teman, kalau memang dia Islam, kan kita akan jawab, oh ini loh, ya di bulan ini, tanggal ini, kita jawab gitu loh. Terus kita bisa tanya sama dia. Kalau dia nggak jelas, saya agamanya apa, dia mau nanya apa. iya.
Nanti takutnya kita kepleset ngomong, didengar Nah, sama itu. tetangga gitu loh. Nah, itu dia masalahnya. Laporin lagi. Sekarang lagi musim loh lapor-lapor. Iya, betul. Udah banyak tuh yang udah dilaporin. Iya, betul. Jadi Oke, pokoknya lanjut Pak jangan Lidara. Uhui. Siapa tuh Uhui? Uhui. Pak Ciler. Saya lagi di kantor, jadi nggak bisa bebas ini. Ya, Pak Lidara. Pak Lidara. Ya. Itu ada temannya Pak Lidara itu Bang Wardi Berduri. Ada mungkin mau ditanya. Pak Immanuel ya. Pak King David dulu deh. Pak King David dulu tuh yang layanin. Gimana Pak? Itu ada Mawar Berduri temannya Bapak itu. Mana? Berduri apa yang mau dibahas? Selamat siang Pak Bombom. Selamat siang. Selamat siang. Saya udah tahu Muslim kan Pak Bombom. Nah, jelas ini. Luar biasa. Yang tadi itu nggak usah, kalau nggak jelas nggak usah Bang. Bikin Iya, ribut memang nanti. nggak jelas, bikin Udah, ribut aja bikin itu. aja. Islam, Udah tendang Kristen jelas ya kan. Betul. Saya mau bertanya itu nih, Bang. baru. Bertanya tentang Bible ya. Ya, silakan. Boleh kan? Boleh dong. Gini Pak siapa yang agak berkapasitas sedikit Pak Bombom aja atau gimana? Semua Mana sama. aja Pak? Tanya apa? Gini, pertanyaan saya gini Pak Bombom. Di Bible itu kan ada firman Yesus dan surat-surat Paulus, benar Pak Bombom? Kalau benar Ya. bilang benar, salah kalau salah, benar ya? Betul. Ada. Betul, ada. Perkataan Gini Pak murid Yesus Bombom. juga ada. Perkataan Ya. murid juga ada. Ya. Jadi surat-surat Paulus itu apakah dia membuat surat itu atas pikirannya sendiri atau ada ilham dari yang lain Pak Bombom sehingga surat-surat itu diabadikan di dalam Bible? Itu pertanyaan pertama Pak Bombom. Nanti ada pertanyaan kedua lagi. Yang pertama itu dulu Pak Bombom ya. 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 Contohnya Gimana? begini ya, surat Paulus ya. Surat Paulus Ya, ya. contohnya begini, salah satu contohnya aja ya. Bahwa ini dia dapat urapan daripada kuasa Roh Kudus. Jadi dia menulis surat itu, ucapan syukur. Terpujilah Elohim Bapa Yahweh kita, Yesua Hamasia. Bapa yang penuh belas kasihan dan Elohim sumber segala penghiburan. Yang kemudian menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dan penghiburan yang kami terima sendiri dari Elohim. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Terakhir, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Sampai ke ayat 6 saja. Jadi ini penulisan daripada ilham kuasa Roh Kudus. Bukan dari diri dia sendiri Pak. Makanya ini sudah teruji. Benar. Oleh Oke. bapak-bapak gereja sendiri sudah diselidiki ayat ini kebenarannya begitu. Jadi benar. bukan Jadi, hanya asal dia berbicara saja. Begini, saya tambahkan ya. Mawar Duri kan suka baca Alkitab. Oh? Nah, Ya. nanti Bang Warduri cari tahu Paulus itu bagaimana. Nanti aja catat ayatnya, saya nggak usah dipanjang. Nanti baca jadi Kisah Para Rasul 26, ya. Kisah Para Rasul 26. Sebentar Pak Bombom. Ya. Sebentar Pak Bombom ya. Sebentar. Kisah Para Mawar Rasul Berduri. 26. Mawar Berduri orang awak. Ya, 12. 12. terus ini. 12 ya. Ya, betul, 26 betul. ayat 12 terus sampai 23. Terus aja terus aja. 23 ya. Ya, nanti Bapak Ya, baca pas saja di 23. situ. Ya berarti Kemudian gini nanti Bapak saya baca. Sebentar. gini Pak poin, berarti saya udah dapat poinnya. Berarti
surat-surat Sebentar, Paulus Pak. itu berarti Begini Pak ya. Begini Pak. Paulus itu mendapatkan penglihatan dari Yesus langsung, dipilih. Bapak coba lihat, murid Yesus tinggal 11 yang dipimpin oleh Petrus. Yohanes ada. Bapak tahu nggak di Alkitab itu surat mana yang ditulis pertama? Injil mana yang ditulis? Dia nggak kurang ngerti, tahu, Pak. kurang tahu juga. Kita kan di sini bikin belajar juga Pak Bom. Yesus Cuman mati ayat tahun, Yesus mati tahun 33. tahun 33 Masehi ya. Ya. Masehi ya. Paulus itu sekitar tahun 34 sampai 35. Itu dapat penglihatan di Kisah Para Rasul 9. Sebentar, Paulus mati 35 apa? 34 35. 33 Yesus mati. Yes, enggak, tapi katanya Paulus, Yesus ya 33. Tadi Paulus? Paulus Penglihatan. belum, masih jauh. Oh, belum, Penglihatan. belum. Penglihatan. Ya, ya. Yesus Ya. bertemu Paulus itu sekitar tahun 35 sampai 40 Masehi. Oh, ya. Tahu nggak surat pertama yang ditulis oleh Paulus? Apa ya? Korintus atau apa? Lupa. Bukan, Galatia. Apa? Oh, ya Galatia. Galatia benar-benar. Itu tahun Galatia, 55 Masehi. Nah, Paulus dimanapun Paulus berada, dia tulis firman Tuhan dibimbing oleh Roh Kudus. Kalau Paulus melakukan, dengar dulu Pak, Bapak kan bertanya saya jawab. Ya. Ini bukan berdebat, bukan. Iya. Saya jelaskan dulu, kan Bapak bertanya. Nah, Kita belajar, Pak, sama-sama. nah, Iya. Paulus itu menulis kitab pertama adalah Galatia, di mana Paulus ada, dia menulis. Ya. Kemudian murid Yesus itu Yakobus, Petrus, Simon, Yohanes, ya. Mereka kumpul itu di Yerusalem, sidang pertama. Kalau kita di sini bilang sidang sinode, gereja-gereja. Ini, ya. Muktamar. Nah, ini ada nih ya. Sinode, Ya. sidang. Nah, Ya. Bapak baca di Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan selanjutnya. Ya Pak ya? Oke? Sudah Pak? Oke ya? Nah, kemudian Kisah Para Rasul 15, Pak Bom ya? ya, Kisah Para Rasul 15 ayat 1 dan selanjutnya. Satu terus berarti Ya, ya. ini aja, ini namanya Oke. sidang ya. Nanti Bapak baca aja. Panjang kalau saya menjelaskan ya. Oke? Kemudian orang Yahudi itu ya, waktu sidang itu Paulus hadir. Murid-murid Yesus semua mengiyakan, menyetujui. Surat pertama ditulis adalah surat Galatia. Surat terakhir itu Yohanes punya surat. 1 Yohanes 1, 2, 3. Itu Yohanes. Murid kesayangan Yesus. Murid pimpinan dari 11 murid adalah Petrus. Ya. Nah, makanya di situ semua murid-murid Yesus tidak marah sama Paulus. Sekarang yang ancamannya itu adalah orang-orang ahli-ahli Taurat. Orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi banyak mempelajari, mereka mempertanyakan surat-surat Paulus dan surat-surat murid Yesus. Termasuk Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka mempertanyakan. Dan kitab-kitab yang rasul-rasul yang mana diberikan zaman Roh Kudus. Ada di mana buktinya? Ini bukti. Nih. Ya. Nih. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ini semua benar demikian. Ini buku-bukunya Pak Bom tidak punya. Karena buku ini sangat rahasia, ada di saudara-saudara kita, di bapak-bapak gereja, khususnya di saudara kita di Katolik. Buku-buku yang lama. Kalau beberapa gereja yang untuk bukti untuk di kami ada. Tapi lebih validnya di saudara-saudara Katolik. Itu buku-buku sejarah. Atau gereja-gereja ortodoks. Itu Pak ya. Jadi kalau apabila Paulus melakukan kesalahan, Yohanes protes, Yakobus protes, Matius protes.
Karena yang menulis Injil Lukas ini adalah anak rohani dari Paulus. Sedangkan Markus ini anak rohani dari Petrus. Itu loh Pak. Silakan tanya lagi. Oke, saya udah dapat. Jadi kesimpulannya begini Pak Bom ya. Berarti surat-surat Paulus ini diilhami ke Paulus lewat Roh Kudus berarti Pak Bom ya. Nanti Bapak baca aja, langsung aja, bukan Bapak aja langsung. Baca Enggak, di nanti udah kita lagi apa? Cuma kita Kisah mencatat. Rasul itu aja. Kisah Ya nanti kita. Rasul. Nah, saya baru cuma mencatat aja Pak Bom, belum enggak di perangkat lain ya. Ya, nanti Bentar Bapak lagi baca saya aja buka. di Kisah Rasul 26 ya. Ya. Kisah Rasul 26 ya. Dan di sini Pak ya, di sini hasil sidang di Yerusalem ya Pak ya. Pak. Hasil sidang di Yerusalem, di sini murid-murid Yesus semua berkata ini Pak. Ini murid-murid Yesus Pak. Saya percaya murid-murid Yesus nih. Mereka punya ini Pak. Oke? Kesaksian Rasul tentang firman yang hidup. Mereka semua bersaksi. Ini Pak ya. Saya baca Pak ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Ini yang bersaksi yang hidup bersama-sama dengan Yesus. Makan sama-sama, tidur sama-sama, jalan sama-sama, ya. Yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi di situ kepalanya adalah Petrus. Benar. Nah, gini Pak Bom, itu kan benar Paulus diilhami Roh Kudus. Pertanyaan saya begini Pak Bom, apakah Roh Kudus itu Tuhan juga atau apakah ilham dari Yesus atau bagaimana itu Pak Bom? Roh Kudus itu Tuhan. Oh iya berarti ilham dari Tuhan berarti kan? Ilham dari Yesus berarti kan begitu jadinya Pak Bom. Kesimpulannya ya kan? Jadi gini benar, ya. Bapak mau lihat Petrus itu siapa Pak? Bapak mau lihat Petrus? Maksudnya Petrus kenapa menyetujui Paulus? Ya. Nah ini ada ayatnya ya. Petrus ada menulis surat Petrus ya. Sebentar ya. Bentar ya. Malah nyanyi Pak Bom. Bentar dulu. Bentar ya. Ini mau berduri orang awak atau bukan nih? Nah ini. Terserah lah Bang, mau orang awak mau apa. Ya udah gak apa-apa. Ini Pak ya. Oke. Ini Pak. Ini surat Petrus Pak. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih. Dalam menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ini jawabannya Pak. Pertanyaanmu Pak. Oke sudah Pak ya. Oke. Oke. Jadi gini kesimpulannya Pak Bom, saya udah dapat poin berarti. Ini oke. Sebentar dulu saudaraku. Nanti saudara. Jadi gini, ini surat yang tadi Bapak tanyakan, Paulus itu dapat ilham dari mana? Jadi begini Pak. Kalau hamba-hamba Tuhan sekarang yang berbicara pasti kita nggak percaya, betul nggak? Tapi yang hidup bersama Yesus, dia mengiyakan bahwa Paulus ini siapa. Karena Paulus punya pengajaran itu, dia tahu. Karena Petrus itu aja orang pegang dia punya apa? Pegang bayangannya saja, orang sembuh. Bajunya aja orang sembuh. Begitu pula Paulus. Paulus punya mujizat. Sama dan Petrus. Makanya ini Petrus menyetujui tentang Paulus. Ya. Karena apa semua yang Paulus ajarkan sesuai dengan firman Tuhan. Seperti ini. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Surat Paulus ini. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu. Ada hal-hal yang sukar difahami sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Pak, jangankan orang yang tidak percaya Yesus, orang Kristen saja banyak sekarang yang bego, tidak mengerti firman Tuhan. Bapak paham nggak? Makanya itu makanya kalau orang Kristen, bentar dulu Pak. Makanya kalau orang Kristen yang bego, saya ngajarnya keras karena salah menafsirkan. Ini firman Tuhan yang disampaikan ini. Karena mereka pakai tafsir. Alkitab gak usah tafsir. Alkitab itu bertanya satu ayat ini dia punya jawaban ada 2-3 ayat di sebelah. Pertanyaan di sini ada dijawab sebelah. Gak boleh ditafsir. Alkitab dijawab dengan Alkitab sendiri. Silakan Pak. Jadi kesimpulan begini Pak Bom ya. Jadi Paulus dia dapat ilham dari Yesus juga berarti membuat surat-surat. Begitu Pak, benar Pak Bom ya. Menurut pikiran saya ini. Pak Ciler, ilham itu apa ya? Saya nggak tahu ngerti bahasa itu ya.
Ilham ya Kalau- maksudnya kayak wahyu Buka lah begitu. kamus. Buka kamus Kalau- KBBI, coba kalau buka. hikmat boleh. Oh, Ah, ini hikmat. boleh. Nih. Kalau hikmat boleh. Karena Yesus, ya, Paulus dapat hikmat dari Yesus. Nah, ini nih. Nah, nih, ntar ya. Ya. Korintus 1:24. Ini Pak ya. Ini yang Paulus tuliskan ini. Nah ini. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu loh Pak. Jadi Oh, memang iya. Paulus diberikan kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ah, iya, Bapak itu yang bilang saya tanya ilham, Pak Bombon. ilham. Udah Itu dapat Itu sudah. dapat Coba poin. lihat. Jadi kesimpulannya Ayo, gini, udah. saya udah dapat kesimpulan Pak Bombon. Berarti Paulus tidak membuat surat bukan kehendaknya, termasuk Nah. dari apa? Dari kekuatan Allah begitu, kekuatan Tuhan Betul. berarti ya. Ya. Betul. Udah, ini udah selesai satu ini udah dapat poin. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Bombon, satu pertanyaan lagi mungkin saya langsung turun ya kan. Kenapa turun? Ngobrol dulu santai lah. Kita kan Nah, bukan menyerang. Gini. Bilangan 23. Ini bilangan ini surat Paulus Pak Bombom. Bukan. Bilangan kitab Bukan. Musa. Musa. Taurat. Oh, Taurat. perjanjian lama. Oke. Ya. Perjanjian lama Ayat ya berapa? kan. Ayat berapa? 23:19 Pak Bombom. Oh, 23:19. Bilangan berapa? 18 kali. 18 kali bukan? 23:19 kalau nggak salah catat ya. Oh, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak iya, itu. manusia sehingga menyesal. Masakan Ya. ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Maksudnya itu ya Pak ya? Ya. Ya, silakan Pak Bombom, Kalau- silakan. Tolong penjelasannya Pak Bombom, masalahnya gini. Pertanyaannya apa? Ikat di teman-teman yang lain, Allah telah menurunkan anaknya yang tunggal. Kan begitu kan ada begitu kan? Ada firman yang menjadi firman yang Manusia. telah menjadi manusia. Jadi di sini kalau saya baca di teks bilangan 23:19 ini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga ia tidak menyesal. Gimana cara Pak Bombom menerangkan? Jadi saya? gini. Di dalam ayat ini ya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tak menepatinya. Ini yang dimaksud adalah contoh Pak Bombom. Saya mengaku bahwa saya adalah Tuhan. Dengar saya. Bapak kan tahu Pak Bombom menguasai Alkitab. Sekarang kalau saya pengaruhi orang, pandang mata saya adalah Yahweh Elohim, Yosua Hamasya. Saya pakai Pak Bombom punya tubuh. Saya adalah Tuhan. Bapak percaya enggak? Tidak kalau Pak Bombom. Itu maksudnya ayat itu. Ayat itu, Pak. Makanya Allah bukan manusia. Manusia tara laku. Tapi Yesus punya mulut mengaku dia adalah anak Allah sendiri. Ada ayatnya, Pak. Dia mengaku dia Tuhan. Ada ayatnya. Mau tak kasih tunjuk ayatnya? Ya, tunjukin Pak. tunjukin, Pak. Biarkan Pak Bombom, biar tuntas. Kalau Pak Bombom. Gitu. Enggak gini, sebentar Pak Bombom. Saya kan juga punya orang teman Kristen. Cuman jawabannya itu kan kadang kan mutar-mutar. Sebenarnya saya ikut tadi Pak Bombom ini kan udah udah lama juga, cuman nengok-nengok di bawah, nggak berani naik ya kan. Itu bedanya anak sekolah minggu dengan hamba Tuhan. Kalau Pak Bombom ini sudah jadi hamba. Kalau Iya, yang makanya aku tanya teman Pak Bombom saudara siapa yang tuh. bisa menjawab pertanyaan saya ini kan begitu. Nanti lain kalau dari bawah lain lagi nanti apa, aman-aman. langsung aja ke pucuk pimpinannya kan begitu. Ya tadi Pak Bombom. Oke, nih Tidak orang jawabannya ya. bahawa, Pertama nih. tidak lanjut. Nih. Udah Ini enggak. kata Yesus nih ya, kata Dan, Yesus Pak Bombom. nih. Ini murid Yesus ini yang tulis ini, nih. Ya. Nah, semua telah diserahkan, ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun siapa yang berisik ya. Bentar ya. Ini ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal anak. Perhatikan. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, perhatikan Pak, apakah ada seorang nabi?
sebentar Pak, saya tanya sama Bapak. Pak Mawar Berduri. Bapak kalau Mawar Berduri, saya harus jawab, saya pakai jeruk nipis. Jeruk juga punya duri kan? Jeruk nipis. Nah, Iya. Mawar. Oke, ya terus lanjut. Nah, ayat ini menjawab bahwa Yesus berkata bahwa dia adalah sama menyamakan dirinya dengan Bapa. Dia sama dengan Allah. Pertanyaan saya sama Bapak, apakah ada seorang nabi kalau Bapak punya letih lesu, keluhan, mohon pengampunan, minta kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada nabi? Pada Tuhan, Pak Bambang. Nah, Bapak lihat ayat ini perkataan Yesus sendiri. Ayat 28, Pak. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak tahu kan? Tidak ada seorang nabi, Pak. Dari Kejadian saya baca sampai Maliaki, tidak ada seorang nabi ya berkata, marilah datang kepadaku yang berbeban berat. Hanya Tuhan saja. Yesus menyatakan dirinya Tuhan itu banyak. Kata-kata ini saja dia Tuhan, Pak. Itulah orang Kristen bukan orang bodoh, Pak. Karena orang Yahudi punya adat istiadat itu, ahli Taurat, tidak bisa mengatakan bahwa saya ini Allah, sembahlah saya. Gak pernah ada Yahweh mengatakan saya ini Tuhan, sembahlah aku, gak ada. Kecuali firman Tuhan yang ditulis oleh Nabi Musa. Engkaulah Allah, sembahlah Yahweh. Nah, itu ada. Itu di dalam Ulangan 6. Tapi kalau Ulangan 6 ayat 4 ya, itu pengakuan iman orang Israel. Ya, Ulangan 6 ayat 4. Terus pertanyaan Bapak, kalau mau di mana Yesus mengaku Tuhan? Begitu? Enggak, saya udah tahu siapa Bambang, udah nggak tahu sudah, pokoknya saya udah mengerti aja itu kan. Sekarang gini Pak Bambang, pertanyaan lagi nih Pak Bambang ya. Ini Lukas 11 ayat 27 Pak Bambang. Jadi saya juga tadi yang dijelaskan di atas tadi udah paham ya kan. Sekarang ini ada Lukas 11 27. Ini pertanyaan terakhir nah Pak Bambang ya. Waktu itu Yesus gimana deh? Coba tampilkan Pak Bambang 11:27. Kenapa pertanyaannya Lukas, kenapa? Saya baca ya. Nah, maksudnya pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya apa? Sebentar dulu. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Ya, begini, pertanyaannya begini Pak Bambang. Jadi waktu Yesus ini masih bayi kan Pak Bambang ya? Apakah Yesus itu udah ada roh keilahian? Keilahiannya dia. Ya, gitu, memang. Pak Bambang. Bapak saya mau tanya dulu Pak. Waktu Yesus kecil itu dia mengaku minta disembah atau orang sudah datang sembah dia? Kurang tahu Pak, saya belum pernah baca Bibelnya, cuma yang ada waktu kecil cuma ini aja. Nah, Yesus itu masih kecil sudah disembah. Ini jawabannya. Yesus itu masih kecil sudah disembah. Karena dia adalah Roh Kudus. Dia adalah Roh Allah yang ada dalam dirinya. Tubuhnya manusia, tapi di dalamnya itu naturnya adalah Roh Allah. Dia nggak punya roh manusia, nggak ada. Dia cuma punya berbentuk manusia, itu kan Pak Bambang ya? Iya, dia itu Roh Allah. Kalau kita ini roh manusia. Jadi waktu Yesus sudah ada yang menyembah padanya, benar Pak Bambang? Ada. Ya, Yesus, kasih ayat. Kasih ayat ya, Pak. Sembah. Mau? Kasih ayatnya Pak, kasih ayat. Ada. Kasih Pak, kasih. Depan mamanya tahu kalau dia Tuhan, makanya mamanya tidak marah. Bunda Maria tidak marah. Itu Tuhan. Tahu? Enggak, tampilkan ayatnya dulu. Jadi ayatnya tidak sudah kuat jadinya kan gitu maksudnya. Tampilkan. Mantap. Senyum aja. Tampilkan Pak Bambang. Kalau mau baca. Saya bertanya ke Pak Bambang lagi enak gitu. Oke, saya baca ya Pak ya. Keluar ayat gitu kan. Ya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya
dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Wah, berarti kan udah jelas kan Lukas yang ini nih menguatkan ayat berapa tadi ini yang mau baca barusan ini? Oh. Tuh, Matius 2. Matius. Oh, Matius 2. Sebentar, Pak. Matius 2 ayat 11. Sebentar, Matius 2 ayat 11. Sebentar, Pak. 2 ayat Matius 2 11. ayat 11. Nah, saya kasih dua Memperkuat jawaban. ayat Lukas 11 Ini, Pak. 27 kan? Ini nih, Pak. Pertanyaan di Lukas ada dijawab di Yohanes, ada di Matius. Ada jawabannya. Alkitab tuh relevan, Pak. Tadi orang-orang dari negeri seberang, orang Majus, mereka datang menyembah Yesus karena mereka sudah diberitahu oleh malaikat bahwa telah lahir ke dalam dunia Kristus Tuhan di kota Daud, Yerusalem. Bapak tahu nggak bahwa selain orang yang sembah itu murid-muridnya dan beberapa orang juga sudah pernah sembah Yesus. Tapi Yesus tidak pernah menolak. Mau saya kasih lihat muridnya menyembah Yesus waktu Yesus belum disalib? Boleh? Bapak mau lihat? Ya, Pak, silakan, Pak. Kasih ayatnya. Oke. Kita buka di dalam Yesus 14. Ini, Pak. Ini, Pak. 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nanti Bapak baca tulis ya dari Matius 14 ayat 29 sampai 33. Ya, Pak ya. Sebentar. Matius 14 sampai ayat 22. Ayat 22. Ya, 22 sampai 22 sampai 33. Sampai 33 aja ya. Udah. Yesus tidak pernah minta disembah, tapi mereka tahu perbuatannya, kasihnya, segala yang dia buat selama di dalam dunia. Dialah Tuhan. Dia menghardik air laut. Tenanglah. Badai. Air badai itu langsung tenang. Badai. Dia jalan di atas air laut. Makanya murid-muridnya dan beberapa orang bilang, engkau anak Allah. Mereka menyembahnya. Pada waktu Yesus mati, Yesus bangkit. Yohanes 20 ayat 19, Bapak catat. Yesus datang ke situ, Thomas tidak ada. Ingat di rumah catat ya, Pak Bom bicara ayat tidak pernah salah. Kalau sudah panas-panas begini. Yohanes 20 Jangan panas, ayat Pak 19. Maksudnya panas otaknya. Otaknya sudah mulai panas di Roh Kudus. Thomas tidak ada. 8 hari kemudian, Yohanes 20 ayat yang ke 26. Tapi ayat 22, di situ Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya pertama sekali. Ayat 26, 8 hari kemudian Yesus datang. Thomas ada di situ. Yohanes 20 ayat 28, Thomas berkata kepada Yesus, saya telah tusuk lubang di tangan dan di tusuk. Thomas berkata apa? Ya Allahku, ya Tuhanku. Oke, Pak? Yang pertama bilang Yesus Tuhan itu adalah Thomas, murid Yesus. Berarti Pak Bom ya, jadi Kristen ini menurut saya kan banyak pemahaman saya tengok kan. Jadi pertanyaan Pak Bom ini jelas kah menguatkan, saling menguatkan. Tapi ada juga itu beda-beda kelas atau beda-beda guru atau beda-beda pendeta. Gimana tuh Pak Bom? Jadi gini, bukan beda guru. Seorang hamba Tuhan jarang tidak bisa apologet. Seorang apologet tidak bisa menjadi hamba Tuhan. Bapak paham ya? Ya, benar. Seorang apologet nggak nggak bisa jadi pendeta. Oh, benar.
Ya. Pendeta bisa jadi apologet. Tapi pendeta sulit bisa jadi apologet karena pendeta itu terikat dengan beberapa. Contoh dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Titus 1 ayat 5. Berapologet ini saya saja sampai sekarang saya masih menahan. Saya punya emosi. Karena seorang pendeta, panggil pendeta-pendeta kalau bisa berani apologet. Nanti bobroknya kelihatan. Yang di gereja, halo, salam. Tapi kalau dapat apa seperti Madia, Aditya, pasti dia begini ya. Aduh, kenapa? Kenapa? Haleluya. Kalau begini ya, Bapak dengar ya, hamba Tuhan tuh begini Pak ya. Ini ya, ini yang harus hamba Tuhan harus ini ya. Makanya Pak Bomom itu bukan marah, cuma tegas ya. Ini ya, kayak begini ayat ini ya. Nah ini Pak ya, saya baca ya. Perhatikan ya. Nah ini ya. Ini kadang-kadang hamba Tuhan sekarang kan di dunia itu Bapak lihat kan, orang Kristen baku hantam kan, pendeta-pendeta kan. Wah, iya itu yang saya herannya itu. Mereka tidak Pak. Kalau Pak Bomom itu Alkitabiah, bukan bawa denominasi gereja mana. Pak, saya bicara Alkitabiah. Nah ini Pak. Nah ini Pak. Bapak bisa saya baca ya? Bapak baca Pak. Sedangkan seorang hamba Tuhan, nah silakan Pak Lobo. Silakan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, Ya? dan lemah lembut. Itu ada ayat di bawahnya lagi. Iya. Wah, Itu, Pak. tapi yang lain-lain orang-orang Kristen caci maki aja Pak Bom. Gimana itu Pak Bom? Hajar, Ya hajar, kan? Pak Bom, hajar. Nah, ini. Gimana menurut Pak Bom? Aku juga pernah dicaci maki. Kalau hamba Tuhan tidak bisa kawin 2, 3, 4. Ini janji kami. Nah, ini janji kami ya. Nih, saya kasih lihat ya janji kami ya seorang hamba Tuhan ya. Tenanglah. Kalau itu individunya oleh itu. Ya udah nggak apa-apa. Dia kan bertanya. Nih hamba Tuhan ini ya. Nih, saya baca ya. Nih syarat-syarat jadi penilik jemaat ya. Benarlah perkataan ini orang-orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, nggak boleh istrinya banyak ya. Dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, harus cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemabuk, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seorang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, itu. Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nih ada satu lagi nih. Nah, nih itu satu. Ini ayat 5 ya, kita buka dari sini aja. Nah ini, ayat 6. Yakni orang-orang yang tak bercacat yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tak tertib. Pak Bobo bukan peminum, Pak Bobo bukan perokok. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang merokok, bertobat ya, stop. Peminum stop. Oh, tapi kalau jangan nyindir saya Pak Bom. Saya juga merokok. Gini ya. Sebentar sebentar Pak Bom jangan ketawa dulu. Tadi hamba Tuhan. Bapak kan muslim, saya kan ini kan. Saya tanya. Dengar dulu. Sebentar. Poin. Sebentar. Jadi jawaban Pak Bom tadi yang menurut saya Alkitabiah. Bagaimana dengan biarawati atau pastor yang tidak menikah itu? Gimana Pak Bom? Apa dia menyalahi ayat itu? Enggak lah. Terus bagaimana itu? Ada itu, Pak. Ada Pak Bom ayat itu yang ada orang yang menikah, ada orang tidak menikah kan? Ada ayatnya. Ada. Maksudnya kenapa dia masuknya? Maksudnya kenapa Pak? Pertanyaan kenapa? Kenapa Bapak tanya begitu? Maksudnya Bapak kenapa bertanya begitu? Iya, maksudnya di ayat situ kan diwajibkan istri satu atau menikah ibaratnya kan. Sekarang Pastor Mabirawati tidak menikah. Bagaimana? Jadi kan bertentangan jadinya menurut saya. Tidak bertentangan, Pak. Tidak bertentangan.
Kata. Itu yang bertentangan. Masa mau jadi hamba Tuhan? Ngapa? Aduh, Bapak ini aneh-aneh aja. Bentar ya. Ini Pak, ya. Ada orang yang tidak kawin, saya kasih tanda dulu Pak ya. Boleh ya Pak ya? Saya jelaskan satu-satu ya. Boleh, boleh. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi pada waktu dia dilahirkan, memang dari lahir dia nggak kawin-kawin. Contoh, orang yang idiot. Ya, atau orang yang idiot. Dia nggak mungkin mau kawin. Terus ada orang yang memang tidak mau kawin dari lahirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dijadikan oleh orang lain. Contoh, aduh, saya jatuh cinta sama kamu nolak saya. Udah Tuhan, saya janji saya nggak mau kawin lagi. Sakit hati. Oh iya. Sakit, pedih. Dia nggak janji nggak mau kawin lagi. Kayak Ada Pak Bom loh mungkin orang yang ya. begitu. Sebentar. Kayak Pak Bom. Pak Bom tidak. Pak Bom punya istri, punya anak, adanya. Oh iya, Nah, ini. lanjut. Nah. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Nah, pastor, suster. Jadi mereka tidak mau kawin karena berpikir bahwa saya lebih baik serahkan hidup saya melayani Tuhan daripada saya mau melayani sesuai dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Jadi kesimpulannya orang-orang itu mengikuti ayat yang tadi, betul kan? Pastor atau birawati tadi ikut ayat itu. Ini kata Tuhan Yesus, bukan kata Iya, saya. ikut iya, maksudnya ikut perkataan ya. Tuhan Yesus yang ini. Oke, saya baca ya. Nih. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, banyak orang tidak mengerti. Orang Kristen pun banyak tidak mengerti. Apalagi di luar Kristen. Karena orang yang diberikan begitu hanya orang yang berhikmat. Oke. Sekarang pertanyaan terakhir ya Pak Bombon. Saya langsung pamit. Tadi udah terakhir. Enggak, terakhir nih. Bentar. Saya tanya satu aja, saya tanya satu ya. Biar Boleh kamera ya? biar mantap dikit ya kan. Sip, mantap teman, mantap. Gini Pak Bombon. Hmm. Di ajaran Kristen itu katanya ada yang Yesus itu sebagai utusan, Bapa itu sebagai Tuhan Allah. Saya pernah nonton di channel wartawan Injil kalau nggak salah Pak Bombom. Itu mana yang benar Pak Bombom? Ada Trinitas, ada Tritarian apa? Allah lupa pula. Jadi yang mana benar Pak Bombom? Menurut Alkitab. Oneness, Trinitas yang itu tuh ya. Tritania apa? Tritarian apa? Bapak kalau ketemu orang mereka yang tidak Trinitas, panggil mereka masuk ke sini. Panggil mereka masuk ke sini. Bapak kalau dengar mereka, panggil masuk ke Pak Bomom Trinitas ini, saya jelaskan. Nanti saya akan bertanya sama mereka. Trinitas tidak tertulis Trinitas dalam Alkitab, tapi Pak Bomom bisa jelaskan. Iya, itu yang saya tanyakan. Oke. Pernah ya kan? Bapak kan Muslim, saya tanya sama Bapak dulu. Bapak percaya sama Nabi Musa enggak? Percaya. Oke, percaya. Kalau Bapak tidak percaya Nabi Musa, tidak mungkin saya mau kasih tunjuk ayat ini. Tapi Bapak percaya ya? Percaya. Coba percaya. Karena yang tulis Nabi Musa itu, Nabi Musa menulis kitab apa? Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 5 ya, kitab Taurat ya? Iya. Kitab Taurat kan 5, ya kan? Nah, jadi Yesus itu pernah berbicara sama ahli Taurat. Orang Saduki, orang Farisi, orang ahli Taurat itu. Makanya Yesus berkata demikian, Pak. Nih, ya. Bapak catatkan, Yohanes 5 ini ayat 46. Yohanes 5 ayat 46. Bentar dulu. Sama ini nih, udah kirim sih. Ya, Yohanes 5 ayat 46. ayat 6 sampai 46 sampai 46 aja. Saya baca dulu ya. Oke. Oke, ini saya mau jelaskan masalah utus ini, oke? Oke. Nah,
Di sini perhatikan Pak, ini perikopnya ini Yohanes 5 ayat 46. Yesus punya percakapan ini dari ayat 20-an. Itu Yesus berbicara sama ahli Taurat. Makanya mereka bertanya, Yesus, kau siapa? Tidak mungkin Yesus bilang dia adalah Tuhan. Nggak mungkin. Bapak paham nggak? Hukumnya orang Yahudi, kalau dibilang Tuhan, langsung divonis. Penggal. Ya, dibunuh. Yesus tidak bisa, dalam perjanjian, orang yang terkutuk itu tidak boleh mati. Kenapa Bapak lihat Yesus mati didorong di jurang, bukan dipenggal kepala, ditikam, betul nggak? Karena Benar-benar. nanti Bapak nonton sebentar malam khotbah saya nggak singgung masalah Muslim nggak? Saya khotbah ulang untuk penguatan iman orang Kristen. Kalau Bapak mau nonton silakan. Saya akan khotbah. Kita ini kan semua dari Adam dan Hawa. Ya, kita punya nenek moyang istilahnya. Coba Bapak habis mandi, Bapak begini, sudah bersih kan? Bapak bikin begini. Bapak kan dari debu tanah. Nah ini pasti ada tanah, daki, tanah itu. Benar-benar. Kita udah mandi bersih, tetap begini. Benar. Air baru ini. Tetap daki keluar. Meskipun udah mandi pakai sampo double-double. Karena kita terbuat dari tanah, debu. Makanya nanti Bapak sebentar malam nonton khotbah saya mau kasih penguatan iman buat orang-orang Kristen yang kepala batu. Iya. Pak Bomom tuh begitu, kepala batu. Mungkin kalau Bapak satu kali dengar saya khotbah di gereja, mungkin Bapak ketawa-ketawa. Kalau Pak Bomom tuh begitu. Pak Bomom keras bukan jalan. Saya nggak pernah jahat pukul orang pun saya enggak. Cuma saya begini. Nah itu. Ya, lebih baik saya keras supaya mereka semua itu bersama-sama dengan Bapak di surga. Daripada saya biarkan kan mereka jadi kepala batu. Nanti bisa macam-macam mereka buat. Apalagi suami-suami nonton melamar, dia pukul istri ya, nggak boleh. Istri itu nggak boleh dipukul. Justru istri itu disayangi. Nah, oke, saya kasih baca ayat ini Pak ya. Nih. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Kataku ini siapa Pak? Yesus siapa ya? Ya, Yesus siapa ya? Pak, Mawar Berduri. Benar. Oke, sebab ia telah menulis tentang aku. Berarti Musa telah menulis tentang Yesus ya? Tentang nubuat Yesus berarti kan? Bukan Gitu kan? nubuat. Menulis tentang Yesus, tidak ada nubuat. Kata-kata nubuat enggak ada, kita singkirkan dulu. Telah menulis tentang Yesus, betul nggak? Iya. Nah, ini kata-kata Yesus. Yesus berbicara ini, Matius ada di situ. Makanya Matius tulis. Sebab ia telah menulis tentang aku. Yesus berkata, Musa telah menulis siapa tuh Yesus. Karena dia berbicara dengan ahli Taurat. Kalau ahli Taurat itu dia memahami firman Tuhan. Ya, maksudnya dia tahu, tapi dia tidak mengerti. Berbeda memahami dan mengerti. Memahami itu dia bisa membaca, tapi dia tidak tahu. Sekarang pertanyaannya, di mana Musa menulis tentang Yesus? Banyak Pak, banyak. Di kepala Pak Bobon tuh lebih ya sekitar puluhan, hampir 50, 60 lah. Tapi saya tunjuk satu aja Pak ya. Atau saya jelaskan dua hari ini. Enak ya? Dengan saya jelaskan satu dulu ya. Boleh? Satu aja. Biar Oke, kepala satu dulu saya ya. agak pusing juga. Satu aja, biar nangkap kayak Pak Bobo. Nah, ini salah satunya Yesus tulis. Musa tulisnya tentang Yesus. Nah. Nih, tentang utus ya. Ya, sebentar ya, mau saya gangguan jadi. Ini Pak. Ini Pak. Nah ini. Itu Pak. Bisa Bapak baca Pak? Ya. Firman Allah kepada Musa, Stop dulu Pak. Tadi Yesus berbicara kepada siapa? Kepada Musa. Musa. Kepada bukan Musa, tentang Musa kepada Ahli Taurat. ahli Taurat ya. Iya. Ahli Taurat. Nah, ahli Taurat itu orang apa Pak? Yahudi. Oke, Yahudi, orang Israel ya. Orang Israel ya. Nah, Ya. makanya Yesus katakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Betul nggak ya? Nah, Orang Israel ya. Ya. Ada Musa ya. Betul nggak? benar. Nah, akulah aku telah mengutus aku kepadamu.
Katamu di sini siapa Pak? Mu. Kepada orang Israel atau tidak? Ya, mu Ya. orang Israel bisa juga Musa, betul nggak? Iya, ya. Musa kan orang Israel dari suku Lewi. Iya. Hmm. Nah, kalau aku mengutus aku tuh A kecil itu apa? Itu siapa? Bagaimana? Bapak coba baca. Akulah aku telah mengutus aku. Kata aku itu siapa? Aku huruf Itu. kecil. Yang A kecil itu, A kecil. Yang aku huruf kecilnya itu siapa akunya itu masuk Pak Bom. Ya, itu siapa? Kurang apa? Yesus mungkin Pak Bombong. Ya, itu firman. Musa itu. Musa mu itu Musa. Yang aku Tapi nih, tadi aku mu nih apa? Musa. Mu itu Akulah Musa. aku. Aku itu berarti firman ya, sang firman ya. Gitu ya. Gitu ya. Oke ya. Berarti ini Yesus salah berarti Pak satunya, Bombong. Iya. Jadi Ya. dia mengutus jadi Allah Elohim itu, dia mengutus dirinya sendiri. Dia turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Kalau Bapa sendiri yang turun, dunia ini hancur. Gak bisa. Firman, dia mengutus firman. Firman itu makanya kadang-kadang teman dari Kristen bilang, pada mulanya Allah, roh Allah melayang-layang. Terus firman. Firman itu menjadikan semua. Itu ada dalam Mazmur 33 ayat 6 dan 9. Kita buka contoh Pak ya. Baru saya pindah ke situ ya. Bentar Pak. Contoh begini teman-teman Kristen kadang kan jelaskan begini. Trinitas itu apa? Nah ini kadang-kadang teman-teman ambil dari Kristen ya. Ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Allah Pak ya. Yang kita bilang Ya. Bapa. Bumi belum berbentuk kosong dan gelap gulita menutupi samudra raya dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sebenarnya kalau terjemahan yang ini bukan ini Pak. Bukan sebenarnya terjemahannya begini. Ya. Bukan di permukaan air, bukan. Berfirmanlah Allah, ini permukaan air ini bukan permukaan air. Jadi ini melingkupi samudra. Maksud samudra itu bukan samudra tapi melingkupi ruangan ini, ruangan apa? Ruangan langit ini pokoknya lah. Terjemahan aslinya. Awang-awang lah bahasanya Pak Bom. Ya pokoknya semuanya itu sebenarnya ini terjemahannya saya buka nanti bisa kita bisa buka dia ya. Nah, ini Pak. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Perhatikan Pak, berfirman berarti semua jadi. Nah makanya kalau kata berfirman, firman itu siapa? Firman itu dalam Pak, Mazmur 33 ini ya, ayat ke-6 dan 9 ini Pak. Oleh firman itu, perhatikan Pak, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Pertanyaan Pak, kenapa F di sini bukan F besar? Betul nggak Pak? Benar Pak Bombong. Ya. Nah, firman ya. Firman Tuhan langit telah dijadikan oleh nafas dari mulutnya. Ya, baru besar. Itu Bapa. Segala tentaranya ini malaikat. Malaikat diciptakan di sini ayatnya. Ya. Kemudian di sini. Sebab dia berfirman, semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Untuk itu Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepada Nabi Musa, tentu kamu juga percaya kepada aku. Apa yang dituliskan oleh Nabi Musa. Siapa itu aku? Yesus tidak mungkin berkata, saya ini Tuhan. Kenapa sih? Kalian tidak tahu kalau saya Tuhan. Bukan begitu. Makanya Yesus berkata, nih ada salah satunya lagi nih Pak ya. Nih ya, salah satunya nih. Ini Pak ya, saya kasih tunjukkan ya Pak ya, yang kitab Nabi Musa ya. Nih. Ini Pak. Ini Pak, ayat 2 nih Pak. Ini kalau terjemahan ini Pak, kata Tuhan ini Yahweh. Allah ini Yahweh. Bapak mau lihat terjemahan ini, saya kasih tunjuk Pak. Saya bikin Pak ya, terjemahan ini ya Pak ya. Ya ya. Sebentar ya. Nih. Bapak lihat, sudah tidak ada Allah ya. Udah nggak ada ya. Keluaran 3. Oke. Oh Yahweh ya. Elohim Yahweh ya. Lihat ini Pak. Dan aku telah menampakkan diri kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub sebagai El Shaddai. Sebagai Tuhan. El Shaddai. Dan namaku Yahweh. Bukanlah aku sudah dikenal oleh mereka. Saya terjemahkan kembali.
Ya. Aku belum menyatakan diri. Saya sudah menyatakan bahwa kepada saya Allah. Maksudnya saya Elohim. Saya berkenalkan bahwa saya ini Tuhan, tapi saya belum tahu. Contoh, Bapak tidak tahu nama asli saya, nama baptis. Nggak tahu kan? Pak Marduri. Ya, oke. Nah, Bapak belum tahu ya, contoh. Jadi, Tuhan itu datang berfirman. Dia berfirman, contoh melalui Musa, ya, cuma dengar suara saja, gelombang suara. Ya, berbicara. Bahwa saya ini Tuhan, saya ini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yahweh tadi saya terjemahkan bahasa Indonesia. Allah yang kenal, yang kalian kenal, ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi dengan namaku, saya belum kasih tahu. Nama Allah itu kan proper name, bukan nama aslinya, betul nggak? Contoh, Pak Bombom, manusia. Nama manusia Pak Bombom siapa nama baptisnya? Betul kan? Ngerti nggak? Oh, ngerti. Oke. Ah, Pak Bombom ini kan manusia. Kalau Tuhan kan Allah. Tapi namanya siapa? Belum tahu kan? Nah, Bapak lihat ini. Nih. Oke? Sudah Pak ya? Aku belum menyatakan diri. Jadi pada waktu dari Kejadian sampai Maleakhi, kitab perjanjian lama, itu tidak ada yang tahu Tuhan punya nama siapa. Ya, Pak Netral ribut ya. Jadi begini Pak. Jadi mereka belum tahu siapa itu Tuhan punya nama. Cuma kalau Tuhan perkenalkan, akulah Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Semua nabi difirmankan gitu, akulah Bapa Yahweh. Nah itu. Tapi nama aku belum. Nah makanya kita baca di dalam ini Pak ya. Saya 52 nih Pak. Ini nggak dapat sekolah di teologi, nggak dapat begini Pak. Ini hanya hikmat saja yang didapat Pak ya. Di teologi yang nggak sekolah begini nggak belajar. Ilmunya Pak Bobo tidak dapat di sini. Hah? Apalagi belajar sama Saifuddin Ibrahim, tebak kacau mungkin ya. Nggak tahu ya. Nggak bisa lah Bapak. Masing-masing punya hikmat. Saifuddin itu orang hebat loh. Berbeda Pak. Jadi gini ya. Bapak jangan begitu dong. Pak. Benar Pak Bom. Dari apanya nggak pernah ada pemberitaan Injil. Cuman ini aja. Kecuali Pak Bom ya kan. Kayaknya kan saya pernah nengok-nengok. Udah Saifuddin Ibrahim itu pendeta hebat. Itu konco saya. Kami hamba Tuhan nggak boleh baku-bakuin. Nggak boleh. Kita baku sayang. Ya. Masing-masing Tuhan berikan hikmat. Nggak boleh. Oke. Di sini ya. Sebab itu umatku. Perhatikan. Umat ini apa? Kalau orang Israel, katakan hamba itu bukan kepada orang Israel, bukan. Hamba itu hanya khusus untuk nabi. Kalau Allah memanggil nabi itu hamba. Kalau bangsa Israel itu umat. Ah, makanya ini umat. Umat kepada siapa? Israel, semua anak-anak manusia di dunia. Umat. Ini ada. Kita baca ya. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, nama Yahweh. Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Bapak tahu gak kitab ini dengan jarak Tuhan Yesus berapa tahun ditulis? 730 tahun lebih. Jadi nanti Tuhan sendiri datang ke dalam dunia, dia berkata, aku nih, I am who I am. Aku adalah aku. I am ini, aku saya nih. Saya nih yang ditulis dalam Nabi Musa. Mau lihat ayatnya Pak, Yesus berkata demikian. Udah cukup Pak Bambang. Satu ayat. Oke. Mau satu ayat? Tampilkan. Oke. Ya kata Yesus toh? Kata Yesus bilang. Iya. Bapak lihat sini. Bapak dengar ya ayat ini ya. Bapak lihat ya Bapak ya. Bahwa mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Oke? Oke. Kata mereka akan mengerti bahwa ya aku nih lagi berbicara nih. Aku nih dia nih. I am who I am, oke? Nah itu. Ya, terima kasih Pak Bambang ya penjelasannya. Bentar, ini saya kasih jawaban ini loh, sabar. Enggak, ini ada sebentar Pak Bambang. Ini bentar, ada satu ayat saja. Entah udah nggak apa-apa. Tanggung. Nih ada nih. Karena itu tadi ya, dari tadi Pak Bambang bicara sama Mawar Duri. Kalau Mawar Duri tidak percaya saudara Tuhan, ini ayatnya. Sebentar. Karena itu tadi aku berkata kepada Mawar Duri bahwa kamu akan mati dalam dosamu
Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Okay, Selesai. sebentar. Friends, okay, you waiting for, Mau turun? just a minute, okay? You waiting just for Okay. a minute. I'm Okay. back, Mr. Bombom, okay? You waiting, okay? Ya, Pak. Oke. Oke, ya Pak Bombom, saya ini ada Ya. perlu sebentar. Terima kasih dengan Nanti penjelasannya balik malam yang lah. Balik nanti malam lah. Alkitabiah ya daripada teman-teman Oten yang lain. Saya bingung ini, tapi ini penjelasan Pak Bombom ya lumayan lah. Begitu Pak Bombom, saya permisi dulu Pak Bombom. Selamat sore. Kenapa bilang lumayan? Hah? Kau panggil orang muslim ke sini yang mau ajar-ajar saya asal Alkitab. Kayak nama, panggilnya ke sini. Belajar sama kamu. Oh, lain lagi Pak Bombom. Bentar Pak Bombom, teman udah menunggu tuh. Wait. Panggil dia. Katanya dia orang Kristen mantan pendeta. Saya mau tatar dia. A tambah AB. Oke. Iya. Oke Ya Pak udah, Bombom. makasih ya. Selamat siang, selamat sore. Ya. شام